Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji UKIP. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati. Saya adalah seorang guru PAI di SMP Ma'arif NU 1 Aji Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi BITS 3 tahun 2025 dengan NIM 25411040081248. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan tema Iman kepada Kitab-Kitab Allah pada kelas 8. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian lihat kanan kiri kalian, dirapikan terlebih dahulu tempat duduk dan juga sampah yang ada di kanan kiri kalian. Jika ada, silakan dibuang terlebih dahulu untuk kenyamanan pembelajaran kita hari ini. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Kemudian ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Stop, coba duduk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat belajar kita dan semangat jiwa nasionalisme kita. Ya, silakan dipimpin Anissa. Yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Nah, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Itu pertemuan kita minggu kemarin. Nah, untuk pertemuan kita minggu ini, tujuan pembelajarannya yang pertama ada memahami iman kepada Allah dan kitab-kitab Allah, kemudian mengenal kitab-kitab Allah yang wajib diimani, kemudian yang ketiga menunjukkan sikap menghargai kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat menyadari manfaat atau pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kelima nanti kita akan membuat karya 3 dimensi dengan bentuk pop-up book, ya, dengan bentuk pop-up book tentang kitab-kitab Allah, memahami kitab-kitab Allah. Nah, minggu kemarin kan saya sudah memberitahu ya bahwa kalian membawa kertas, kardus, spidol, gunting, lem, sudah dibawa? Sudah. Tapi sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar berikut. Sudah dilihat? Gambarnya bukan yang anak laki-laki ya, tapi gambar yang sebelahnya. Kira-kira itu gambar apa sih? Gambar mobil? Terus gambar apa lagi? Orang yang sedang mengendarai mobil. Terus orang yang akan mudik. Ya, betul. Di gambar itu ada orang yang sedang mengendarai mobil. Nah, sekarang coba kita renungkan bersama. Ya, kita renungkan bersama. Apa artinya jika kita menaiki kendaraan di jalan tapi tidak memiliki tujuan yang jelas? Kalau kita menaiki kendaraan, baik itu sepeda motor, baik itu mobil, itu kan pasti kita memiliki tujuan yang jelas. Bisa jadi kita mau ke sekolah, naik motor, bisa jadi naik mobil mau jalan. Itu kan pasti kita memiliki tujuan. Ya. Tapi kalau kita naik mobil, kalau tidak ada tujuannya dan kita asal jalan, lampu merah pun diterobos jalan, maka apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi yang pertama, kita sudah menghabiskan bahan bakar. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya, kita harus tahu caranya bagaimana. Yang pertama, meyakini bahwa semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik itu Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, semua itu berasal dari Allah
Setelah kalian bisa membaca, tingkatan yang selanjutnya itu kalian bisa memahami isinya. Coba dibaca-baca isinya, artinya apa. Nah, kemudian baru mengamalkan, diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, serta menjaga dan menghormati kitab suci, ya, kitab yang lain. Itu sampai di sini bisa dipahami. Nah, setelah itu kita akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalian tahu ini apa? Coba kalau saya mengarahkan spidol ini ke kanan, kalian berarti ikut ke kanan. Mengarahkan beda. Ya. Kalau saya mengarahkan spidol ini ke kiri, kalian mengarahkan badannya ke kiri. Kalau saya mengarahkan spidolnya ke atas ke bawah, berarti kalian loncat. Ya. Kalau saya mengarahkan spidolnya seperti ini, berarti kalian bergoyang, menggoyangkan badan. Paham? Coba sekarang berdiri. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Semakin cepat. Sudah semangat lagi ya? Sudah fresh lagi ya? Tangan buat. Dan dibagi menjadi 4 kelompok untuk menentukan seperti biasanya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan mejanya disiapkan. Di situ di masing-masing kelompok saya sudah membagikan LKPD. Silakan kalian sudah membawa alat-alatnya ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Alat dan bahannya disiapkan terlebih dahulu dan dibaca petunjuknya. Ya, dibaca petunjuk. Silakan bisa dikerjakan dari sekarang. Oh ya, kita sepakati kita mengerjakan waktunya 30 menit cukup? Cukup ya, setelah itu nanti kalian mempresentasikan ke depan.
dimulai. Kelompok satu sudah selesai ya? Semuanya saja. Semua sudah silakan maju depan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Nama saya Rayyan Nabila dan ini teman-teman saya. Waktunya dari kelompok 1. Yang pertama itu ada apa? Pertama ada akibat jika tidak beriman kepada Allah. 1. Bisa mudah tersesat. 2. Hidupnya tidak punya tujuan. 3. Dianggap orang yang tidak beriman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk buat sekarang lanjut presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil pengertian iman. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Cara beriman kepada kitab Allah: 1. Meyakini bahwa semua kitab Allah itu dari Allah. 2. Membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. 3. Memahami isi dan mengamalkan ajarannya. 4. Menjaga dan menghormati kitab suci. Perbedaan kitab dan suhuf, di mana kitab berupa kumpulan wahyu dan dibukukan secara lengkap, sedangkan suhuf hanya berupa lembaran-lembaran terpisah yang belum dibukukan. Suhuf yang diterima Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, dan Nabi Ibrahim. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari kelompok 1 dan kelompok 4 kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Dan dari kelompok 2 ini sudah bagus, ya. Di sini sudah terdapat nama-nama kitab-kitab Allah. Kemudian di sini ada perbedaan antara suhuf dan kitab, sudah bagus. Kemudian selanjutnya di sini ada dalil dan juga ciri-ciri orang yang beriman. Sayangnya di sini di lem ya, jadinya tidak bisa untuk membuka satu-satu. Seperti itu ya, kalian sudah mengusahakannya terbaik. Terima kasih dan tidak lupa pentingnya untuk beriman kepada kitab Allah. Ya, dengan cara apa mengimaninya? Dengan cara kita selalu membaca kitab Al-Quran, memahami isinya dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada buku Sila Satu Kitab Allah yang menurunkan, berarti kita boleh menggunakan kitab Injil. Coba, Allah kan memang menurunkan 4 kitab. Ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Terus pertanyaannya, kan Allah sudah menurunkan 4 kitab. Kok kita nggak boleh menggunakan kitab Injil? Ya, pertanyaannya bagus, ya. Kenapa kita tidak boleh menggunakan pedoman kitab Injil? Yang pertama, Allah itu menurunkan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya kita tidak boleh menggunakan kitab Injil sebagai pedoman kita. Begitu? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Silakan kalian untuk berkemas-kemas merapikan tempat duduknya. Semoga dengan materi kita ini
membuat karya pop-up book akan semakin menambah kecintaan kita kepada kitab-kitab Allah dan kita akan semakin rajin membaca Al-Quran. Meskipun satu hari itu hanya 10 ayat ya atau 15 ayat ya, tapi mari kita usahakan untuk istiqomah setiap hari membaca Al-Quran. Ya, demikian pelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.